ngomongin birokrasi ala-lan. Ketemu lagi di obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Kawanlan, organisasi profesi memegang peranan penting sekali. Dan seperti yang kita tahu bersama, dalam Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, organisasi profesi ini diatur sebagai komponen penting dalam sistem pengelolaan jabatan fungsional, terutama dalam hal pembinaan dan juga pengaturan profesi secara keseluruhan. Untuk itu, kali ini kita akan berbincang, ngobrol dengan dua orang maestro asosiasi profesi kita. Ada dua. Yang pertama ada Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, API, Bapak Dr. Insinyur Sugiharjo, MSI, atau biasa akrab dipanggil dengan Pak Jojo. Apa kabar Pak Jojo? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Niken udah diundang ke acara spesialnya LAN ya. Iya, saya yang terima kasih nih Pak, obrolan Pak. Baik, dan selanjutnya ada dari Ikatan Nasional Analis Kebijakan atau INAKI, dengan ketuanya di sini Bapak Dr. Andes Imam Gunarto, MHun. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah, sehat-sehat. Anak bontot ini ya Pak, ya INAKI ya Pak. Terima kasih Mbak Niken. Iya. Kami diundang untuk acara obrolan ala-lan. Ya, dan kawanlan, tadi kita sampaikan bersama bahwa untuk organisasi profesi ini kan tidak bisa dilepaskan begitu saja gitu ya Pak ya, dari jabatan fungsional analis kebijakan dan juga Widya Iswara kali ini yang hadir untuk asosiasi profesinya. Ini Pak Jojo dan juga Pak Imam, bagaimana menurut Bapak berdua organisasi profesi ini bisa menjadi mitra aktif pemerintah dalam tentunya kali ini mendorong profesionalisme jabatan fungsional untuk Widya Iswara dan juga untuk analis kebijakan. Pak Jojo dulu mungkin Pak. Sebagai mitra tentu kalau kita bicara mitra kan artinya ada pihaknya dulu ya. LAN sebagai pihak pembina dan API sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh Widya Iswara di Indonesia. Nah, dalam hal ini tentu sebagai mitra kita perlu bersinergi dalam artian apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk dideliver dalam rangka misalnya pengembangan kompetensi, perubahan paradigma API, nah itu kita terjemahkan dalam berbagai program, baik API pusat, API kementerian maupun API provinsi. Nah, sebaliknya juga apa yang menjadi aspirasi dari Pak anggota itu juga kita terus memberikan advokasi dan juga menyalurkan aspirasi ini kepada instansi pembina. Jadi kita bersinergi untuk semuanya bisa berjalan karena API kan kami selalu menekankan kepada Widya Iswara ini mereka bukan sekedar fasilitator atau pengajar, tapi juga guru bangsa. Dan selalu saya tekankan di era AI ini hal-hal apa yang nggak bisa ditanya oleh anak sekarang ke AI itu harus bisa diperankan oleh API. Baik, jangan cerita dulu Pak, nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya ini. Bagaimana kemudian para Widya Iswara untuk menghadapi AI gitu ya Pak ya. Ini kita dari INAKI dulu ini Pak. Bagaimana ini Pak dari INAKI untuk mendorong profesionalisme dari teman-teman JFAK? Iya, tentu saja untuk mendorong profesionalisme para JFAK, INAKI sebagai organisasi profesi, sebagai mitra dari lembaga administrasi negara, sebagai binaan dari lembaga administrasi negara, akan melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan terbaru agar bisa menyentuh kepentingan yang paling mendasar dari para analis kebijakan, di mana profesionalisme dari para analis kebijakan terutama yang baru-baru diangkat, yang dipindahkan dari jabatan yang lain karena proses penyederhanaan dan lain-lain, itu membutuhkan bimbingan dari para profesional agar bisa menjalankan tugasnya, melakukan analis kebijakan dan advokasi kebijakan secara tepat. Terlebih lagi, saat ini kondisi kebijakan, kualitas kebijakan kita banyak dipertanyakan. Kebijakan tapi tidak bijak, kebijakan tapi ditarik lagi dan sebagainya. Ini kesempatan bagi para analis kebijakan untuk bersama-sama dalam rumah INAKI
yang memperbaiki kualitas kebijakan ini. Dan ini bisa dilakukan harus dengan prinsip kemitraan, prinsip kolaborasi. Sepakat ini. Sekarang emang eranya nggak boleh sendiri-sendiri gitu ya Pak Jody dan juga Pak Imam. Semua yang namanya kolaborasi udah nggak mungkin lagi kita tinggalkan. Tadi Bapak spill sedikit nih Pak, masalah tantangan nih, terutama tadi disampaikan tentang Widya Iswara gitu ya. Apa sih yang nggak bisa ditanyakan oleh teman-teman sekarang melalui AI gitu ya Pak ya. Dan berbagai tantangan yang lainnya. Dan kita juga saat ini dituntut untuk transformasi ASN, profesionalisme, birokrasi, dan sebagainya. Ini bagaimana nih Pak APWI dalam mendorong teman-teman dari JF Widya Iswara supaya bisa bergerak nih Pak, tidak bergerak di zona berada di zona nyaman aja, tapi mereka bisa untuk terus mengelaborasi dirinya sesuai dengan tuntutan dan tantangan terkini. Artinya bagaimana Widya Iswara itu perannya bisa update dengan tantangan. Betul. Kan. Nah tadi disebut era transformasi, makanya kita harus clear dulu apa transformasi ASN gitu ya. Dalam hal ini transformasi ASN yang mempengaruhi transformasi ASN itu saya pikir ada 3. Yang pertama tantangan eksternal dalam berkaitan dengan disrupsi teknologi dan informasi. Yang kedua undang-undang ASN sendiri yang berubah nomor 20 tahun 2023 di mana dulu adalah pelatihan, sekarang menjadi pembelajaran terintegrasi dengan pola Lombardo 10-20-70 dan ujung tombaknya corporate university. Nah ini juga harus menjadi perubahan paradigma dari pengajaran. Nah terus juga bagaimana dengan tadi perkembangan AI itu harus bisa direspon. Nah itu kan transformasinya. Nah dalam konteks itu maka perannya adalah tadi kita berubah dari pendekatan teacher center menjadi learner center ya. Jadi para WI tidak bisa lagi berpedoman pada diktat lama, materi-materi lama. Dia harus selalu melakukan learn, unlearn, relearn. Upscale, learn, unlearn, relearn. Nah, itu selalu dinamis gitu kan. Karena yang dulu dipelajari mungkin udah nggak relevan lagi. Selalu melakukan upscaling dan rescaling. Nah ini penting. Dan itu bukan hanya pada WI senior, tapi semua tingkatan WI sesuai dengan tantangannya kita harus melakukan perubahan-perubahan itu. Nah ini Pak, tadi saya sedikit nih Pak Imam sebentar ya Bapak ya. Tadi disampaikan bahwa ada perubahan nih Pak dalam pola pembelajaran dan juga pelatihan. Terus bagaimana kemudian APWI melihat kemudian pergeseran ini berubah menjadi mungkin yang lebih banyak ke berbasis digital dan juga micro learning gitu Pak? Dalam hal ini kita harus melihatnya tidak bisa parsial, tapi dalam pendekatan ekosistem pembelajarannya mendukung tidak. Contoh, misalnya kita sendiri dengan LAN itu kan sekarang udah banyak pembelajarannya itu, kok jadi saya lupa istilahnya. Yang mana ini Pak? COP bukan? Bukan pembelajarannya. Massive Open Online Course? Iya, artinya secara online ya, Ya, secara online. Nah, dalam prakteknya seringkali di pegawai-pegawai yang ditempatkan di daerah itu sering terkendala sinyal, sehingga proses pembelajarannya nggak bisa berjalan dengan lancar. Jadi ekosistem itu termasuk infrastruktur IT-nya menjadi penting. Terus juga dalam sini ekosistem ya para Widya Iswaranya dan juga sumber-sumber informasi dan pengetahuannya itu semuanya harus mendukung untuk bisa berjalan dengan baik. Berarti para Widya Iswara ini tidak hanya harus bisa mengajar aja ya Pak, bagaimana dia bisa kemudian mengelaborasi kondisi dan juga ekosistem juga gitu Pak? Iya, dan juga perannya kan ini sekarang dengan pembelajaran terintegrasi itu kan Widya Iswara juga harus bisa melakukan CMC. CMC melalui coaching, mentoring, counseling. Nah karena itu Widya Iswara kita harapkan menjadi belajar dulu tentang CMC ya, kemudian dia menjadi instruktur untuk menularkan pengetahuan tentang coaching, mentoring, counseling ini kepada para pejabat struktural. Karena dengan perubahan undang-undang ASN ini, pejabat di lingkungan birokrasi itu tidak hanya komandan kan, tapi dia juga harus bisa berperan sebagai counseling dan mentoring. Nah ini
harus dimulai dari widya suaranya dulu, baru ditularkan kepada para pejabat struktural. Baik, menarik. Sekarang kita geser dulu ke analis kebijakan ini, Pak. Kalau dari Inaki ini, Pak, bagaimana kemudian Inaki melihat tantangan yang dihadapi para analis kebijakan, dan bagaimana kemudian Inaki bisa mendorong para analis kebijakan itu untuk merespon perubahan-perubahan? Iya, Inaki itu organisasi yang sangat baru. Ya. Baru sebulan lebih ya. Betul. Jadi apa yang kami lakukan di kepengurusan Inaki baru dalam tahap konsolidasi, ya, menyiapkan struktur organisasi, menyiapkan sumber daya yang mencukupi kepengurusan dan sebagainya, termasuk belanja masalah. Belanja masalah yang dihadapi oleh para Inaki, para analis kebijakan. Jadi ada dua tantangan bagi dua kelompok tantangan bagi analis kebijakan. Yang pertama, tantangan internal ini dihadapi oleh para analis kebijakan berkaitan dengan dirinya, dengan nasibnya, dengan karirnya, ya, yang saya kira ini menjadi ya tantangan yang sebagian besar dialami oleh para analis kebijakan, ya. Yang kedua, tantangan eksternal berkaitan dengan lingkungannya, di mana lingkungannya belum betul-betul menjadi ekosistem yang sesuai dengan persyaratan bahwa para pejabat struktural memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan yang penuh kepada para analis kebijakan. Di mana kalau Widyaspara sebagai guru ASN, analis kebijakan itu sebagai pemikir ASN, pemikir birokrasi untuk membangun kebijakan yang berkualitas. Tetapi ini tantangan berat bagi para analis kebijakan untuk bisa berkontribusi. Dia mungkin pandai, tapi kadang-kadang untuk bisa berhadapan dengan atasannya, dengan struktural, itu bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa dipercaya menyampaikan rumusan-rumusan kebijakan yang tepat. Ya. Nah, belum lagi tantangan yang lebih berat ya terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi. Ya, orang membuat policy paper atau policy brief, tinggal ngetik minta sama AI, itu akan keluar, Pak. Ya. Iya, betul. Dan bagaimana berdarah-darah para analis kebijakan membuat policy paper, tapi kemajuan teknologi sedemikian. Dan ini kalau itu diserahkan ke AI, ya fungsi pemikir dari para analis kebijakan akan hilang, akan terbuang. Dan tidak boleh tidak, karena AI berpikir tidak menggunakan aspek humanity. Sedangkan analis kebijakan, ya ketika dia menelurkan usulan-usulan kebijakan, harus berdasarkan kebutuhan atas manusia itu sendiri. Dan ini saya kira yang menjadi tantangan para analis kebijakan yang disadari penuh oleh pengurus Inaki, yang sekarang ini sedang kita persiapkan program-programnya. Ya, jamu-jamunya untuk mengatasi problematik yang semacam ini. Kita punya banyak analis kebijakan yang sangat hebat, kepakarannya luar biasa, tetapi masih terpisah-pisah. Ya, belum bisa didaya gunakan untuk menjadi satu kekuatan hebat untuk bersama-sama membangun kebijakan publik yang berkualitas dan bisa membantu pembangunan ini. Saya percaya pelan-pelan nanti Inaki bisa mengelaborasi. Insya Allah. Dan saya termasuk orang yang sangat yakin bahwa AI boleh saja maju, tapi yang namanya konteks harus didudukkan permasalahannya, tetap human, tetap harus yang tetap megang gitu ya Pak ya. Betul. Analisis boleh dibantu, tapi ntar dulu nih konteksnya kita lihat dulu gitu, betul ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Imam, tadi seperti itu tantangannya. Ada nggak Pak rencana-rencana program dari Inaki Pak, biar untuk transformasi ini Pak? Iya, pertama Inaki itu tentu saja ingin meningkatkan profesionalisme anggotanya. Oke, sepakat Bapak. Terutama anggotanya. Betul. Dan kita memiliki ketua bidang ya standarisasi, pengembangan kompetensi dan sertifikasi untuk para anggota Inaki. Yang diketuai oleh orang-orang hebat di sini. Ya, yang walaupun Inaki baru 1 bulan lebih, kita sudah menyelenggarakan acara yang menurut kami cukup besar walaupun secara online ya. Jadi ada kuliah umum dengan peserta 1.000 lebih Zoom, YouTube-nya ratusan orang.
kemudian ada acara Inaki Policy Discussion yang akan kita adakan setiap 2 minggu sekali dengan mengundang para pakar-pakar. Kemudian kita mengadakan kegiatan yang namanya bedah policy brief, ya, atau bimbingan penyusunan policy brief, ya, yang dilakukan setiap Jumat, setiap minggu. Sudah rutin ya Pak? Sudah rutin, dan para anggota Inaki yang sudah mendaftar sudah merasakan manfaatnya, ya, baik dari aspek keilmuan maupun dari pengakuan berupa sertifikat dan sebagainya. Ya, tentu saja itu dalam konteks jangka pendek. Jangka panjangnya kita ingin membentuk semacam expert pool. Jadi satu kelompok kepakaran. Kita punya analis kebijakan utama itu 68 orang lebih yang dari berbagai institusi dengan kapasitas kepakaran yang sangat hebat-hebat. Kita sedang konsolidasikan agar terbentuk semacam expert pool yang dimana nanti bisa kita tugaskan atau kita mintai untuk membantu masing-masing kementerian sesuai dengan kebutuhan kementerian atau daerah masing-masing. Jadi kita bisa distribusi expert, ya, yang kapasitasnya sudah terkumpul di organisasi Inaki ini. Ya, apalagi analis kebijakan ini tersebar sangat luas ya Pak ya, dalam berbagai bidang gitu ya. Betul. Ini masalah ekspertis ini di Widya Iswara juga saat ini juga sedang disusun juga ya Pak ya. Kan Widya Iswara ada macam-macam juga untuk keahliannya. Semua keahlian di Republik ini ada di Widya Iswara karena Sama dari mulai keuangan, boleh bidang teknis, bidang apapun ada. Sampai kesehatan sama Ya, dengan ya. analis kebijakan juga cukup luas ya ini Pak ya. Nah, ini kan kalau untuk APWI sudah cukup lama nih Pak, namanya jejaring udah sampai di daerah gitu juga ya. Dari Inaki sedang merintis ke sana ini Pak. Ini bagaimana nih Pak? Dari APWI bisa ekosistemnya sampai ke daerah-daerah ini bisa tetap terjaga dan bisa tetap optimal gitu Pak? Ya, dalam hal ini kan dalam struktur sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, organisasi APWI itu ada DPP di tingkat pusat, di semua kementerian dan lembaga ada Dewan Pimpinan Kementerian Lembaga, dan di tingkat provinsi ada Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, selama ini untuk kementerian dan lembaga ini sudah sekitar yang terdaftar ya, dari 38 kementerian ya, sekarang ini yang terdaftar sekitar 20 kementerian yang ada DPW-nya, dan untuk tingkat provinsi dari 33 provinsi yang anggota APWI-nya ada di 23 provinsi, tetapi yang dari 23 provinsi itu yang membentuk DPW baru 16. Contoh di Jawa Tengah misalnya. Ada anggota APWI-nya dari Jawa Tengah ada, tapi Jawa Tengah belum membentuk Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, ini kita dorong untuk itu. Jadi melalui tangan-tangan dari kementerian dan DPW, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin. Yang rutin itu ada pertemuan forum regional. Jadi antara DPP dengan regional Sumatera, regional Jawa itu seperti itu. Di samping juga setiap tahun kita ada pekan ilmiah nasional, PITNAS ya, itu rutin, dan setiap 2 tahun juga kita melakukan jambore nasional. Itu forum-forum untuk kita melakukan kegiatan yang skalanya nasional, di samping juga kegiatan-kegiatan yang rutin dalam bentuk COP, dalam bentuk webinar yang lain, jurnal, penulisan, seterusnya. Kalau di Inaki gimana Pak? Akankah nanti bergerak juga ke seluruh daerah Pak? Ini kita nanti akan berguru kepada Pak Jojo ya selaku Ketua APWI ya. Jadi saat ini Inaki baru memiliki struktur untuk DPP saja. Ya. Kemudian kita sudah mendeteksi beberapa kementerian lembaga sudah memiliki forum analis kebijakan. Itu tinggal kita formalkan ya, nanti setiap kementerian lembaga yang memiliki analis kebijakan minimal 30 orang itu bisa membentuk. Ya, jadi aturan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kalau kementerian, provinsi, kabupaten kota punya 30 anggota, maka bisa membentuk dan memiliki 1 suara. Kalau punya 60 anggota berarti nanti dia punya 2 suara dan seterusnya. Dan kami harap 1 tahun ini ya
struktur INAKI itu sampai kabupaten kota. Kalau API tadi sampai provinsi barangkali ya Pak masih ya. sampai provinsi. Kalau kami bisa sampai kabupaten kota. Bangge ya sebagai contoh katanya sudah punya ya. Dan beberapa kabupaten kota. Baik Pak Jojo dan juga kemudian Pak Imam. Tadi kegiatannya kan cukup banyak nih Pak. Sekarang kalau misalnya saya sebagai jabatan fungsional, gitu, pemegang jabatan fungsional, kira-kira nih Pak, apa yang menjadi trigger bagi saya ketika saya harus join dengan organisasi profesi? Baik itu mungkin API ataupun INAKI. Kebetulan saya Pranata Humas ya Pak, Ipra Humas dan sudah join. Silakan Pak, mungkin Pak. Itu yang memang menjadi salah satu tantangan. Sebagai suatu organisasi profesi, salah satu ciri organisasi profesi dia harus mandiri. Betul. Termasuk dalam pengelolaan anggaran. Salah satu sumber anggaran kegiatan API itu dari iuran anggota, di samping dari kegiatan-kegiatan profesi lain yang tidak mengikat. Nah, untuk anggota mau membayar, tentu mereka akan bertanya, manfaat buat saya apa? Itu kan? Betul. Nah, ini dalam hal ini melalui forum ini dari kepengurusan yang lama sebagai contoh sudah diperjuangkan ya berkaitan dengan penggolongan Grade Tunkin. Nah, itu juga termasuk sekarang udah meningkat itu ya perjuangan API yang disetujui oleh LAN dan Menpan Menku. Sehingga Grade Tunkin para WI ini seluruh Indonesia sudah standar. Termasuk juga besarnya tunjangan fungsional WI kan sudah naik waktu itu. Itu hasil perjuangan dari API. Di samping itu juga tadi dalam fungsi sebagai advokasi memperjuangkan kepentingan anggota. Jadi seperti kita tahu ini keluhan para widya suara di seluruh Indonesia nih ya berkaitan dengan apakah yang mau naik jabatan, mau melimpah, impasing itu selama beberapa tahun kabinet yang lalu itu kan sempat tertahan karena ada moratorium. Nah, dengan adanya kabinet baru, Menteri PAN yang baru, kami sudah meminta dukungan LAN bersama Pak Taufik, kita bersama-sama kepada Bu Rini sebagai Menteri PAN RB untuk memperjuangkan apa yang jadi aspirasi anggota. Sehingga quote-unquote ketentuan tentang moratorium itu sudah dihapus. Ya, jadi untuk yang fungsional itu prosesnya bisa lebih sederhana. Untuk yang impasing sedang diatur mekanismenya oleh LAN untuk tetap dibuka kerannya, tetapi dibuat suatu mekanisme ya supaya kompetensinya terjaga. Nah, itu contoh-contoh yang sudah kita perjuangkan. Di bentuk-bentuk yang lain juga pelatihan yang terkait dengan pengembangan kompetensi dalam bentuk webinar, dalam bentuk COP dan yang lain-lain selalu juga kita dorong gitu ya. Gitu. Itu jadi nah kegiatan ini dari kita untuk kita termasuk juga yang membangun kolaborasi. Nah, kami juga ada kerjasama dengan berbagai organisasi profesi yang lain. Contoh misalnya kami bekerjasama dengan salah satu asosiasi berkaitan dengan pengembangan kompetensi di bidang manajemen risiko. Ini sedang kita jajaki untuk para WI juga punya kompetensi di bidang manajemen risiko. Kemudian kami juga sedang bekerja sama, sudah membuat MOU dengan Kuala Lumpur University. Nah, ada beberapa kemudahan-kemudahan yang dengan sebagai anggota API itu mendapat special rate dan special treatment kira-kira gitu. Artinya kalau kita join di organisasi profesi pasti nggak akan rugi ya Pak ya? Harus ya. rugi. Jadi selain ada reskilling, upskilling, kompetensi dan sebagainya, tadi ternyata ada proses advokasi juga di dalamnya gitu ya Pak ya. Kalau di INAKI Pak, nanti kira-kira akan berprogres seperti apa Pak? Iya, ini tugas pertama justru, iya kan? Kita menjaring anggota sebanyak-banyaknya. Ya, saya dengar Kemdagri memberikan informasi di daerah aja ada 33.000 analis kebijakan. Dan itu ya sampai sekarang belum tersentuh ya. Dan saya kira program pertama yang kita lakukan adalah meyakinkan para analis kebijakan agar bergabung dengan INAKI. Sebetulnya begini, di dalam PP ya tentang manajemen ASN, ya, kemudian dalam Permen PAN RB, juga dalam peraturan Kepala LAN, itu setiap
pejabat fungsional itu wajib, Wajib, betul Pak. ya kan? Betul. Wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, terkait dengan ini yang pertama saya tanyakan justru seberapa jauh LAN bisa memaksa dalam tanda petik agar bergabung dengan organisasi profesi. Kalau kami dari INAKI ya istilahnya merayu ya mengadakan pendekatan-pendekatan agar dia tertarik untuk menjadi Belajar dari API, Pak Imam. iya, tentu Nggak, saja harus kami belajar. yang dibantu LAN, terus terang, di samping kan kita kan ada dua pendekat ya, memberikan manfaat, tapi kadang-kadang juga orang itu kalau tidak ada yang memaksa kan Harus susah juga negaranya kan. harus Itu kuat dia. nih, Nah, Pak, jadi ya. dalam hal ini kami didukung LAN, artinya kalau untuk uji kom dan sebagainya harus punya kartu anggota API yang aktif. Nah, Iya, itu itu salah satu dukungan konkret dari LAN untuk API sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui. diakui lah. Nah, sehingga itu cukup efektif dukungannya, Pak. Iya, kami ingin begitu, Pak. Mhm. Ini mumpung di obrolan ini pasti didengar sama pimpinan LAN kan. Jadi para analis kebijakan yang ingin uji kompetensi, ingin meningkatkan karirnya dan sebagainya, anggota keanggotaan analis kebijakan sebagai bagian dari INAKI menjadi persyaratan. Ya, saya kira ya ini saling membantu ya Pak Jojo ya. Jadi Prinsipnya dari kita untuk kemaslahatan umat gitu ya Pak ya. betul. Baik, tadi kan disampaikan bahwa kita perlu nih yang namanya kolaborasi dari APWI dan juga dari INAKI. Kira-kira ada nggak Pak rencana untuk perluasan kolaborasi dengan pihak-pihak di luar sektor yang sudah ada sekarang, misalnya dengan kampus atau universitas atau mungkin dengan pihak-pihak yang lain gitu Pak? Kebetulan ya untuk API kan tadi saya udah jelaskan ya. Iya. Dengan Girma kita sedang melakukan pelatihan untuk risk management, sehingga nanti kan gini, kalau sebagai Widya Suara itu kan beda dan organisasi yang lain. Betul, ya. sepakat. Kompetensinya itu hanya berlaku sepanjang Widya Suaranya masih aktif. Kalau sudah batas usia pensiun kan enggak. Tapi kalau dia punya kompetensi yang lain, walaupun sudah pensiun sebagai Widya Suara, misalnya kalau WIUTA 65, di luar 65 dan kompetensi-kompetensi yang diberikan selama tergabung di API, dia bisa melanjutkan. Nah, itu termasuk berkaitan dengan manajemen risiko yang sedang kita latihkan. Termasuk juga dengan berbagai kampus kita melakukan kerjasama, dan juga dalam hal ini yang sedang dijajaki gini, para Widya Suara juga kan hadir terhadap isu-isu nasional. Misalnya sekarang Presiden sedang menggelakkan program swasembada pangan untuk kemandirian pangan. Nah, WI kita kan ada dari Kementerian Pertanian dan itu hadir. Ya, orang Ustadz Adi Hidayat aja tergerak dengan mensupport dengan Indonesia menanam kan. Nah, WI juga harus bekerja sama dan para pihak itu. Jadi di samping untuk dirinya sendiri, juga kita untuk masyarakat dalam rangka mendorong program-program nasional kita. Dari INAKI Bapak? Iya, itu sudah menjadi rancangan yang akan kita lakukan. Sudah ada blueprintnya ya Pak? Sudah ada, karena kita nggak mungkin bisa bekerja sama sendiri kan. Nah, pertama tentu saja kita akan fokus kerjasama dengan organisasi profesi yang sejenis, yang memang merupakan satu ekosistem. Misalnya dengan asosiasi perancang perundang-undangan. Itu karena hasil dari analis kebijakan itu nanti digunakan oleh perancang. Kemudian dengan perencana, ya, dengan asosiasi peneliti, ya, asosiasi dosen, yang memang memiliki satu ekosistem. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan yang duduk di kepengurusan, terutama di Dewan Pakar, kita itu para ahli-ahli dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga. Tidak hanya dalam negeri, tapi luar negeri. Yang sudah kita rancang, nanti INAKI punya cabang atau bekerjasama dengan negara tersebut. Baik. Ya, yang punya think tank pemikiran tentang bangsa. Di sana ada misalnya Valde Club. Nah, ini Valde Club punya kerjasama dengan Indonesia untuk merancang satu kebijakan geopolitik, keseimbangan geopolitik dunia misal.
Nah, ahli-ahli geopolitik dari Valde yang tersebar di seluruh dunia, kebetulan saya termasuk jaringan di sana, sehingga bisa, saya kira para analis kebijakan tidak hanya berkiprah dalam konteks nasional, tapi juga bisa secara internasional. Tapi ini jangka panjang. Baik. Ya, kita akan persiapkan langkah-langkahnya ya secara tepat. Gitu. Baik Bapak, Pak Jojo dan juga Pak Imam, pertanyaan terakhir dari saya ini Pak. Bagaimana nanti kira-kira Bapak-Bapak berdua ini, Apwi dan juga Inaki, pesannya kepada para Widya Iswara dan juga analis kebijakan, supaya teman-teman yang ada di Widya Iswara dan juga analis kebijakan ini nggak capek untuk belajar gitu Pak, tetap semangat, tetap upgrade skilling dan sebagainya, dan tumbuh bersama dengan organisasi Apwi dan juga Inaki. Pak Jojo silahkan. Pesan saya ada dua. Yang pertama, saya kutip apa yang disampaikan oleh Peter Drucker. Dalam situasi yang berubah penuh dengan turbulensi, yang berbahaya itu bukan pada turbulensinya, tapi pada pola pikir lama yang masih digunakan untuk situasi yang sudah berubah. Jadi kata kuncinya, kita harus change paradigm, supaya kita bisa catch up atau mengikuti dengan tantangan yang baru. Nah, dalam konteks itu, bagaimana perubahannya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, karena disrupsinya demikian luas dan cepat, maka yang paling penting itu bukan apa yang kita pelajari, tapi bagaimana cara kita belajar. Ya. Karena apa yang kita belajari 5 tahun yang lalu mungkin sekarang udah nggak kepake. Nah, cara belajar yang efektif itu menjadi penting. Nah, tadi selalu pendekatannya tadi, learn, unlearn, relearn. Untuk kita melakukan upscaling dan rescaling. Jadi kata kuncinya belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jojo. Dari Pak Imam, dari Apwi. Iya. Dari Inaki, maaf. Dari Inaki. Iya, saya berharap kepada seluruh JFK di seluruh Indonesia untuk ya bergabunglah dengan Inaki, memperkuat Inaki sebagai rumah bersama, sebagai tempat belajar bersama, sebagai tempat membangun diri bersama-sama untuk memperkuat satu sama lain. Dan ujungnya pekerjaan kita bermanfaat, tidak hanya untuk diri-diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin ya analis kebijakan yang hebat ya untuk Inaki yang kuat ya demi bangsa yang maju dan sejahtera. Demikian. Luar biasa. Memang berat nih kalau ngobrol sama bapak-bapak senior nih. Aduh, saya rasanya harus banyak belajar ini kali ini. Baik, terima kasih banyak Pak Jojo. Terima kasih Mbak Niken. Terima kasih banyak Pak Imam sudah hadir Terima bersama kita dan ngobrol bareng di obrolan ngomongin birokrasi ala-lan dan kawan-lan. Demikian tadi perbincangan kita. Memang kita agak susah untuk kali ini saya menarik satu benang merah, tapi yang jelas bahwa setiap zaman itu pasti punya tantangan masing-masing ya. Yang penting bukan perubahannya itu, tapi bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi dan terus belajar. Dan tentunya lebih enak kalau kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan organisasi atau asosiasi profesi. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya dan dadah.